Ini mungkin pertanyaan terakhir dokter dari saya. Tips agar tidak sampai mengalami resesi gusi ini apa aja dokter? Oke, eh, pertama pasti saya tekankan ke pasien dulu nih, pemeliharaan yang paling basic. Jadi pemeliharaan rongga mulut yang paling basic yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah, itu pasti udah tau lah, sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, kemudian selain sikat gigi, pasien harus mulai belajar menggunakan benang gigi. Itu juga wajib. Ya kita tahu lah namanya memulai habit baru itu nggak gampang gitu. Cuma ya biasanya saya sarankan ke pasien coba dulu deh di depan bawah. Jadi kita bisa sambil ngaca di depan cermin gitu. Begitu kita udah jago nih 6 gigi depan bawah, baru kita pindah ke bagian-bagian lain. Tapi goal akhirnya semua permukaan gigi itu harus bisa dibersihkan dengan benang gigi. Yang ketiga, pemakaian obat kumur oke, boleh dilakukan bila ada peradangan. Jadi peradangan itu kayak gusi berdarah. Kalau misalkan ada gusi berdarah, pakai obat kumur dan tetap nggak sembuh, ya berarti pasti ada penyebab lain nih. Itu harus segera konsultasi ke dokter gigi. Gitu. Sama kalau misalnya kita melihat nih, kita lihat pasiennya kayak ada kecenderungan sikat gigi terlalu kencang, misalnya gusinya pada turun semua, atau misalnya ada lesi-lesi di permukaan akarnya, biasa saya akan tekankan ke pasien, uh, kurangi nih tekanan dari penyikatannya. Jadi penyikatannya harus ringan. Dan salah satu tipsnya juga nih, kadang-kadang saya tidak bilangnya jangan digenggam seperti ini, tapi genggamnya seperti pegang pen. Jadi lebih gentle juga pada saat kita menyikat gigi, gitu. Terus yang lain juga tentunya rutin ke dokter gigi. Fungsinya ya untuk mendeteksi dini nih kalau misalkan ada hmm, penyebab-penyebab resesi gusi yang harus segera ditangani oleh dokter gigi. Terus yang lain nih, misalkan ada kebiasaan grinding. Jadi uh, grinding atau misalkan menggesekkan gigi pada waktu malam hari sebenarnya bisa juga berpotensi menyebabkan gusinya turun. Nah, pada pasien-pasien tersebut itu sebaiknya menggunakan mouth guard. Dan yang terakhir tadi juga karena pasiennya itu salah satu penyebabnya itu pembersihan adanya karang gigi dan plak ya. Jadi kita sarankan ke pasien rutin ke dokter gigi, ya bersihkan plak dan karang giginya 6 bulan sekali. Jangan tunggu dia menumpuk sampai banyak banget gitu. Dan juga untuk pasien-pasien perokok berat ya hindari rokoknya karena rokoknya itu menjadi faktor resiko juga. Gitu Mas.